Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English lesson. Today we will study about application letter for grade 12. And what we will study? Of course, we will study about first vocabulary, job vacancy, and the last one application letter. Nah, definitionnya, we go on to definition. An application letter is a formal letter written to apply for a job. Jadi, surat lamaran kerja ini adalah surat resmi yang ditulis untuk melamar sebuah pekerjaan. Social function atau fungsi sosialnya, tujuan teks tersebut yaitu untuk melamar sebuah pekerjaan atau to apply a job. Next, vocabulary. Nah, di kosakata ini related with application letter. Jadi berkaitan dengan lowongan pekerjaan, surat lamaran kerja. Oke. Di sini kita akan belajar tentang cara mengucapkannya. Ada yang bahasa Inggris yaitu di awal, kemudian diikuti oleh cetakan biru ungu. Itu adalah cara mengucapkannya dengan apostrof di atas, itu stresnya atau penekanannya. Kemudian setelah itu ada artinya. Okay? Are you ready? Repeat after me. Attach. Attach. Melampirkan. Enclose. Enclose. Melampirkan. Resume. Resume. Daftar riwayat hidup. Driving license. Driving license. Surat izin mengemudi atau SIM. Education. Education. Pendidikan. Profession. Profession. Pasih atau ahli. Requirement. Requirement. Persyaratan. Identity card. Identity card. KTP. Fresh graduate. Fresh graduate. Baru lulus. Salary. Salary. Gaji. Under pressure. Under pressure. Di bawah tekanan. Vacant. Vacant. Lowongan. Recent photograph. Recent photograph. Foto terbaru. Skill. Skill. Keterampilan. Apply. Apply. Melamar. Employee. Employee. Pegawai. Employer. Employer. Pemberi pekerjaan. Interview. Interview. Wawancara. Interviewer. Interviewer. Pewawancara. Interviewee. Interviewee. Orang yang diwawancarai. Next, kita akan menuju the example of job vacancy. Ya, di sini ada lowongan pekerjaan. Yang kita perhatikan adalah positionnya atau lowongan kerjanya. Shopkeeper. Jadi yang ditawarkan adalah shopkeeper. Diikuti qualification atau requirement atau persyaratan. Kemudian setelah ada persyaratan, kita cek di bawah yaitu adalah address. Jadi untuk job vacancy ada 3 hal yang penting. Yang pertama lowongan kerjanya, persyaratannya, dan kemudian alamat yang dituju untuk mengirimkan application letter dan CV-nya. Next kita menuju the example of application letter. Di awal adalah Surabaya, September 4, 2010, to Human Resources Department PT Platinum Ceramic Industry. Jalan Ambengan number 12C, Surabaya. Itu adalah merupakan
tanggal, kemudian ditujukan kepada siapa atau departemen mana, kemudian nama perusahaannya diikuti alamatnya. Dear Sir, ini adalah salutation atau salam pembuka, kemudian diikuti oleh paragraf pertama atau openingnya. Based on your advertisement on Jawa Post newspaper, jadi berdasarkan iklan di Jawa Post yang tertanggal August 30th, 2003. Jadi ini harusnya tahunnya 2010 ya, bukan 2003. Kok jaraknya sangat lama. Ini salah ketik ya, harusnya 2010. Kemudian memberitahukan dari mana dia mendapatkan informasi tentang lowongan kerja, kemudian dia juga memberitahukan posisi apa yang ditawarkan atau posisi mana yang dia lamar. Kemudian juga dia memperkenalkan dirinya, yaitu dengan memberitahukan umurnya dan seperti apa orangnya, jadi karakternya dia. Kemudian di paragraf kedua, accounting department, fresh graduated. Jadi dia memberitahukan kalau baru lulus di suatu departemen dengan nilai tersebut, yaitu GPA-nya 2,9. Kemudian dia biasa kerja dalam satu tim. Jadi di paragraf kedua atau body ini dia memberitahukan nilainya, memberitahukan cara kerjanya dia. Kemudian the last one, dia juga melampirkan I enclose my CV. Nah, jadi dia melampirkan CV-nya, academic transcript dan foto terbaru. Kemudian hopefully I may have the opportunity of proving my capability by being granted an interview. Jadi dia merasa sangat senang sekali jika berinterview atau diwawancarai. Jadi dia ingin punya kesempatan untuk diwawancarai. Itu tadi. And the next one, the structure of the text. Jadi definisinya udah ada, social functionnya juga ada, terakhir adalah the structure of the text. Strukturnya pertama dari applicant's address atau alamat pelamar, dari nama, alamat, telepon sampai alamat email. Kemudian date ini adalah tanggalnya. Nah, tanggal itu bisa kita memilih American style atau British style. American style itu mulai dari bulan, kemudian diikuti oleh tanggal, tahun. Kalau British itu dimulai dari tanggalnya dulu, bulan, koma, kemudian tahun. Kemudian yang ketiga adalah employer's address, jadi alamat perusahaan atau instansinya. Kemudian kalau ada nama orang yang dituju, kita bisa menggunakan employer's name. Kalau tidak ada, kita langsung menuju HRD-nya. Kemudian jika ada nama, ada job title-nya, entah itu manager, entah penanggung jawabnya. Kemudian company's name, nama perusahaannya dan alamatnya. Nah, salutation, seperti saya beritahu dari awal, yaitu salutation, salam pembuka, kita bisa memilih yaitu baik dear sir or madam atau dear Mr. atau Mrs. Kemudian opening paragraph. Nah, di paragraf awal ini kita memberitahukan, kita tahu posisi atau lowongan kerja itu dari mana. Nah, itu diberitahukan. Kemudian kita menuju body of the letter. Isi. Nah, dia memberitahukan umurnya, lulusan mana, kemudian I work for PT Wirawiritor first as ticketing staff. Jadi ini adalah pengalaman kerja pertamanya seperti apa. Diberitahukan. I attach my CV. Jadi dia juga melampirkan CV, recent photograph atau foto terbarunya, scan dari ID card-nya, kemudian education certificate atau sertifikat pendidikannya. Kemudian setelah itu dia melanjutkan, people find me friendly, highly motivated, and hardworking. Dia memberitahukan tentang dirinya, cara kerjanya, bahwa dia itu ramah, motivasinya tinggi, dan pekerja keras. Bahkan able to work under pressure. Dia bisa kerja di bawah tekanan. I have vast knowledge of Indonesian tourism and speak fluent English and Mandarin. Dia juga punya pengetahuan tentang pariwisata di Indonesia dan bisa bicara secara fluent atau fasih
dalam bahasa Inggris dan Mandarin. Setelah body of the letter, kita menuju closing paragraph. Nah, dia menutupnya dengan kata I would be more than glad to be present if you wish to meet me in person for an efficient interview. Jadi dia menunggu-nunggu wawancaranya ya. I can be reached by phone as well as email. Jadi dia bisa dihubungi lewat telepon ataupun email. Nah, yang kedelapan, structure of the text-nya adalah salam penutup, yaitu closing-nya ya. Kita bisa memilih antara yours sincerely atau yours faithfully ya. Kemudian terakhir adalah signature dengan dikasih tanda tangan dan nama. Udah selesai, itu saja. Nah, enclosement atau lampiran bisa berisi apa saja. It can be CV or curriculum vitae atau daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup isinya tentang apa? Tentang mulai dari namanya, alamatnya, umurnya, pendidikannya, pengalaman kerjanya. Kemudian dilanjutkan dengan identity card atau kartu tanda penduduknya. Recent foto, foto terbarunya. Jadi kalian harus melampirkan foto terbaru, bukan foto sewaktu kalian masih sekolah, tidak. Tapi foto terakhir. Kemudian diikuti juga dengan academic transcript ya, atau education certificate, jadi sertifikat pendidikannya terakhir apa. That's all for today. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.